Pernahkah kamu berpikir, bagaimana mungkin sebuah mesin bisa menjawab, berpikir, bahkan menulis seperti manusia? AI tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari mimpi, eksperimen gila, hingga pertarungan antara manusia dan mesin. Tapi sebelum kita masuk ke kisah lengkap dan mengejutkan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami terus bisa menghadirkan kisah sejarah paling menarik di balik dunia teknologi. Kalau sudah siap, mari kita mulai perjalanan panjang lahirnya kecerdasan buatan. Bagian 1. Mimpi manusia untuk menciptakan pikiran buatan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah membayangkan makhluk mekanik yang bisa berpikir. Di Yunani kuno, dikenal cerita Talos, robot raksasa dari perunggu yang bisa bergerak sendiri. Dalam legenda Yahudi, ada golem, makhluk tanah liat yang dihidupkan dengan perintah. Namun semua itu adalah mitos, hayalan yang terlalu jauh untuk diwujudkan. Barulah pada abad ke-20, mimpi itu mulai berubah menjadi ilmu pengetahuan. Dan semuanya dimulai dari seorang jenius bernama Alan Turing. Bagian 2, Alan Turing, Bapak Kecerdasan Buatan, 1950. Tahun 1950, seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing menulis sebuah makalah berjudul Computing Machinery and Intelligence. Di dalamnya ia mengajukan sebuah pertanyaan yang mengguncang dunia. Bisakah mesin berpikir? Pertanyaan itu bukan main-main. Turing bahkan menciptakan sebuah tes bernama Turing Test, di mana manusia menilai apakah sebuah mesin dapat berkomunikasi layaknya manusia. Jika manusia tidak bisa membedakan mana yang mesin dan mana yang manusia, maka mesin tersebut bisa disebut memiliki kecerdasan. Turing tidak hanya membuat teori. Ia juga menciptakan fondasi komputer modern dan membantu memecahkan kode enigma Nazi pada Perang Dunia Kedua. Sayangnya, Turing meninggal pada 1954, jauh sebelum mimpinya tentang mesin berpikir jadi kenyataan. Tapi benih itu sudah tertanam. Dan hanya butuh waktu beberapa dekade untuk tumbuh menjadi revolusi. Bagian 3, lahirnya istilah Artificial Intelligence, 1956. Tahun 1956, di sebuah konferensi musim panas di Dartmouth College, Amerika Serikat, sekelompok ilmuwan berkumpul dan membuat sebuah usulan penelitian. Dipimpin oleh John McCarthy, dalam proposal itu tertulis sebuah istilah yang belum pernah ada sebelumnya. Artificial Intelligence. Inilah momen resmi kelahiran AI. McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, dan para ilmuwan lainnya optimis bahwa dalam beberapa dekade saja, mesin akan mampu melakukan apapun yang dapat dilakukan manusia. Dari sinilah lahir banyak eksperimen awal. Proyek Serglu yang bisa memahami perintah manusia dalam lingkungan virtual. Eliza, chatbot pertama yang bisa menjawab pertanyaan layaknya terapis. Program matematika yang bisa membuktikan teorema. Tapi ternyata perjalanan AI tak semudah prediksi para ilmuwan. Bagian 4, AI Winter, masa kelam kecerdasan buatan. Pada 1970-1980-an, para peneliti menghadapi hambatan besar. Komputer terlalu lambat. Data terlalu sedikit. Biaya penelitian sangat mahal. Hasilnya? Kekecewaan. Pendanaan ditarik. Proyek dibatalkan. Banyak ilmuwan menyerah. Periode ini dikenal sebagai AI Winter, musim dingin kecerdasan buatan. Namun di balik kegelapan itu, diam-diam beberapa ilmuwan tetap melanjutkan penelitian, terutama dalam bidang machine learning dan neural network, terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Mereka tidak tahu bahwa kerja keras mereka akan menjadi fondasi AI masa depan. Bagian 5, mesin menantang manusia, era Deep Blue, 1997. Tahun 1997, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Sebuah superkomputer buatan IBM, bernama Deep Blue, menantang juara dunia catur, Garry Kasparov, seorang pemain terbaik sepanjang masa. Kasparov punya intuisi, pengalaman, dan kecerdasan manusia. Deep Blue punya kekuatan analisis 200 juta posisi catur per detik. Pertarungan itu penuh drama. Di game pertama, Kasparov menang. Mesin tampak kalah. Namun pada pertandingan selanjutnya, Deep Blue mengejutkan dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah mesin mengalahkan manusia dalam permainan yang membutuhkan strategi, logika, bahkan kreativitas. Ini adalah titik balik. AI terbukti mampu menandingi manusia dalam domain tertentu. Tapi itu baru permulaan. Bagian 6,
Era internet dan data, tanah subur untuk AI. Memasuki tahun 2000-an, internet meledak. Manusia mulai menghasilkan data dalam jumlah luar biasa. Foto, video, teks, email, transaksi, peta, hingga media sosial. Para ilmuwan menyadari sebuah hal penting. Semakin banyak data, semakin pintar AI. Selain itu, teknologi GPU, Graphics Processing Unit, untuk game, secara tak sengaja menjadi alat paling efektif untuk melatih neural network. AI yang dulu mandek, kini kembali hidup. Komputer bisa mengidentifikasi wajah, menerjemahkan bahasa, mengenali suara, dan memprediksi pola. Tapi dunia kembali diguncang pada 2012. Bagian 7, Revolusi Deep Learning, 2012. Di tahun ini, ilmuwan bernama Geoffrey Hinton dan timnya menciptakan model deep learning yang dilatih dengan jutaan gambar. Hasilnya mengejutkan. AI mereka, bernama AlexNet, melompat jauh di atas teknologi lain. Inilah awal dari apa yang disebut deep learning boom. Perusahaan raksasa seperti Google, Facebook, dan Microsoft mulai berlomba-lomba mengembangkan AI. AI kini mampu mengenali wajah lebih akurat dari manusia, memahami ucapan, menganalisis video, menemukan pola yang tak terlihat oleh manusia. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa terobosan terbesar akan datang dari teknologi bahasa. Bagian 8, GPT dan era kecerdasan bahasa, 2018-2023. Pada 2018, OpenAI memperkenalkan model bahasa bernama GPT, Generative Pre-trained Transformer. Model ini bisa membaca, belajar, dan menghasilkan teks seperti manusia. Lalu datang GPT-2. Lalu GPT-3, yang membuat dunia terkejut karena kemampuan menulisnya mirip manusia. Tetapi kejutan terbesar datang pada 30 November 2022, saat OpenAI merilis ChatGPT. Dalam beberapa hari, jutaan orang mencobanya. Dalam beberapa bulan, ia menjadi alat teknologi dengan pertumbuhan pengguna tercepat sepanjang sejarah. Mengapa? Karena untuk pertama kalinya, manusia bisa berbicara dengan AI, dan AI membalas dengan cara yang terasa alami. ChatGPT bukan sekadar chatbot. Ia bisa menulis cerita, membuat program, menjawab soal, membuat puisi, bahkan menjadi asisten kerja. Teknologi GPT ini memicu perdebatan global. Apakah AI akan membuat manusia lebih maju? Apakah AI akan mengambil pekerjaan manusia? Apakah AI bisa menjadi ancaman? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban pasti. Namun satu hal jelas, tidak ada jalan kembali. AI telah menjadi bagian dari kehidupan modern. Bagian 9, AI di era sekarang, dalam saku setiap manusia. Saat ini, AI bukan lagi eksperimen laboratorium. AI ada di ponsel, kamera, aplikasi belanja, peta, rekomendasi video, dan bahkan medis. Beberapa hal yang kini bisa dilakukan AI. Menganalisis penyakit dari foto röntgen. Membuat ilustrasi dari teks. Membuat video dari perintah suara. Menerjemahkan puluhan bahasa secara real-time. Mengemudikan mobil tanpa sopir. Semuanya berawal dari pertanyaan sederhana Alan Turing. Bisakah mesin berpikir? Dan kini, mesin bukan hanya berpikir. Mesin bisa belajar, memahami, menciptakan, dan membantu manusia dengan cara yang belum pernah dibayangkan. Bagian 10, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sejarawan teknologi percaya bahwa kita baru memasuki bab pertama dari revolusi kecerdasan buatan. Di masa depan, AI mungkin akan menjadi dokter virtual yang lebih cepat dari manusia. Menciptakan musik dan film sepenuhnya otomatis. Membantu memecahkan misteri alam semesta. Mengembangkan obat baru. Menjadi partner belajar, partner kerja, bahkan partner kreatif manusia. Tapi pertanyaan penting akan tetap ada. Bagaimana manusia mengendalikan teknologi yang sangat kuat ini? Masa depan AI tergantung pada keputusan kita hari ini. Apakah akan menjadi alat untuk membangun peradaban? Atau menjadi ancaman yang sulit dikendalikan? Hanya waktu yang bisa menjawab. Penutup. Jadi itulah perjalanan panjang kecerdasan buatan. Dari mimpi kuno, dari pertanyaan Alan Turing, dari masa-masa kegelapan, dari pertarungan Kasparov melawan Deep Blue, hingga lahirnya ChatGPT yang kini kamu gunakan.
Perjalanan ini belum selesai. Dan mungkin, kita semua sedang hidup di awal sejarah baru manusia. Jika kamu suka kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, berikan like, dan bagikan ke teman-temanmu. Dukung channel ini agar kami bisa terus menghadirkan kisah sejarah teknologi paling menarik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.